Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mazahir Aslan, NIM 16112410106 dari D4 TLM. Makanan halal dan tubuh sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat-sahabat digital dimanapun Anda berada? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jujur, kalau kita bicara soal makanan, yang terlintas di pikiran kita itu pasti enak dan kenyang, betul? Tapi, pernahkah kita berpikir seberapa sehat dan seberapa halal makanan yang kita santap setiap hari? Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah. Jauh sebelum itu, Allah telah memberikan panduan penting tentang apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita, yaitu perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik, thayyib dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Definisi halal dan thayyib secara zat dan cara perolehan. Halal itu artinya dua hal. Halal zatnya bukan babi, bukan darah, dan bukan bangkai. Dan halal cara perolehannya, bukan hasil curian dan bukan hasil riba. Menurut Wikipedia, halal, bahasa Arabnya halal, diperbolehkan, adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam yang ditujukan biasanya dalam konteks manusia. Thayyib, baik, bergizi, sehat. Thayyib adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti baik, lezat, bersih, dan menyenangkan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang baik bagi indera maupun jiwa, seperti makanan sehat, bersih, dan bergizi, serta sesuatu yang tidak menyakitkan atau menjijikan. Dalam konteks konsumsi, thayyib sering dipasangkan dengan halal menjadi halal dan thayyib, yang berarti selain sesuai syariat Islam juga sehat, higienis, dan tidak membahayakan. Junk food versus makanan sehat, keduanya boleh jadi halal zatnya. Ini poinnya. Gorengan boleh jadi halal zatnya, tapi kalau dimakan setiap hari berkali-kali, apakah dia thayyib? Belum tentu. Kalau makan makanan sehat, buah, sayur yang zatnya halal, itulah halal dan thayyiban, kombinasi yang sempurna. Apa manfaat halal dan thayyib ini bagi kesehatan kita? Pertama, menjaga kualitas darah dan organ. Ketika kita menjauhi yang haram, kita menghindari zat-zat berbahaya. Kedua, menciptakan keseimbangan gizi. Perintah thayyib secara tidak langsung mendorong kita memilih makanan yang diproses dengan baik dan mengandung gizi seimbang. Gizi yang baik adalah bahan bakar untuk fisik dan yang lebih penting untuk fungsi otak kita. Ketiga, dampak spiritual, ibadah diterima. Kesehatan spiritual ini yang paling penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan yang haram dapat menghalangi doa kita dikabulkan. Ketika tubuh kita bersih dari yang haram, insya Allah ibadah kita, salat kita, dan doa kita akan diterima dengan lebih mudah oleh Allah SWT. Tubuh sehat menjadi modal untuk ibadah yang khusyuk. Jadi, memilih makanan halal dan thayyib bukan hanya urusan label, tapi ini adalah investasi kesehatan fisik dan spiritual jangka panjang kita. Kesimpulannya, jadikanlah prinsip halal dan thayyiban sebagai gaya hidup, halal zatnya, halal cara perolehannya, dan thayyib gizinya. Mari kita jaga amanah tubuh yang Allah berikan ini dengan hanya memasukkan yang terbaik. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam memilih yang halal dan thayyib. Amin. Mungkin sekian dakwah dari saya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.